Hinti. Selamat pagi. Oke lah kemak-kemakku, kembali lagi di channel Vijinti. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan web novel Ryoshi no Sakin volume 2 part yang kedua. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasanya dan tak bosan-bosan, Mimin ingatin lagi bagi kalian yang suka dan ingin mensupport channel kami, silahkan klik tombol subrek dan aktifkan lonceng notifnya, oke? Baiklah, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Dilanjutkan dengan Yuya yang ingin membeli sebuah jam tangan untuk Kaede. Sesampainya di toko jam, seorang pegawai di sana merekomendasikan sebuah jam tangan dengan motif wajah kucing. Sebelumnya, agar bisa mendapatkan rekomendasi yang tepat, Yuya memutuskan untuk mendeskripsikan Kaede kepada pegawai tersebut. Pegawai tersebut pun menganggap kalau Kaede tipe gadis yang seperti kucing yang selalu manja kepada tuannya. Itulah mengapa ia merekomendasikan jam tangan bertema kucing. Yuya pun dengan cepat langsung menyuruh pegawai tersebut untuk membungkus jamnya. Yuya pun ingin segera pulang untuk memberikan jam tangan tersebut. Namun saat hendak pulang, Kaede tiba-tiba menelepon Yuya. Kaede berkata kalau ia sangat ingin pulang lebih awal, namun Otsuki terus menahannya. Nah, kalau kalian ingat, pas si Yuya pergi ke rumah Taka waktu itu, si Kaede dan teman-temannya itu pergi hangout bareng untuk merayakan berakhirnya ujian akhir. Kemudian mendengar itu, Yuya pun berpikir kalau ia juga ingin bertemu dengan Kaede secepat mungkin. Yuya pun menyuruh Kaede untuk memberikan teleponnya kepada Otsuki. Kemudian Otsuki pun membentak Yuya dengan berkata kalau Kaede ialah milik semua orang, bukan hanya milik Yuya. Mendengar itu, Yuya membalas kalau ia tipe cowok yang cukup posesif, sehingga ia ingin bertemu dengan Kaede sesegera mungkin. Kemudian karena Otsuki tahu dia sudah tidak bisa melawan, Otsuki pun mendesak dan membiarkan Kaede pulang. Kemudian setelah sampai di rumah, Yuya pun menunggu Kaede di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, Kaede juga sudah pulang. Yuya pun langsung menyambut Kaede. Tanpa membalas sambutannya, Kaede langsung berlari dan memeluk Yuya. Kaede berkata kalau ia dijahili karena pulang lebih awal dari yang lainnya hanya karena ingin bertemu dengan Yuya. Yuya pun memeluk erat Kaede sambil mengelus kepalanya. Kemudian tiba-tiba Kaede berkata dengan suara yang lesu kalau ia ingin diberikan ciuman selamat datang. Mendengar itu, Yuya sempat membalas kalau Kaede belakangan ini terlalu agresif. Namun tanpa memperdulikan hal itu, Kaede terus merengek-rengek minta dicium. Mau tidak mau, Yuya pun langsung mengangkat dagunya Kaede dan mencium bibirnya. Mereka berciuman cukup lama dan terus-menerus mengulanginya. Setelah beberapa saat, Kaede pun berkata kalau ia masih kelelahan karena baru saja pulang. Kaede pun menyuruh Yuya untuk mandi duluan, sementara Kaede memilih untuk berbaring di sofa sementara waktu. Kemudian dilanjutkan pada saat sedang mandi. Yuya langsung bergegas membasuh tubuhnya dan masuk ke bak mandi untuk berendam. Sesaat, Yuya sadar kalau ia tidak boleh lengah. Kaede memang sedang beristirahat di sofa, namun tidak menutup kemungkinan kalau Kaede akan kembali menyerang dengan baju renangnya. Yuya pun memutuskan untuk menggunakan baju renang juga seperti waktu itu. Yuya tidak ingin berharap apa-apa. Ia tidak berharap kalau kejadian erotis di kamar mandi waktu itu akan terulang kembali. Yuya pun kembali masuk ke bak mandi dan bersantai. Beberapa saat kemudian terdengar suara Kaede yang bergumam sendiri. Kaede seakan sedang curhat dengan Yuya sambil menggunakan shower. Karena terlalu santai, Yuya pun tidak menyadari kehadiran Kaede sejak dari tadi. Setelah membasuh tubuh, Kaede pun dengan tenang masuk ke bak mandi, menyusul Yuya dan memeluknya dari depan persis seperti koala. Yuya yang sudah sadar langsung berteriak terkejut. Kaede pun berkata tanpa memperdulikan reaksi dari Yuya kalau ia ingin berciuman. Kaede langsung mencium Yuya dan menjulurkan lidahnya. Ya, dan mereka pun French kiss. Kalau yang nggak tahu French kiss, mending Google aja ya Kima. Agak ngeri soalnya kalau Mimin yang jelasin, oke? Kemudian karena Yuya Junior sudah tidak tahan lagi, BTW Yuya Junior di sini tuh maksudnya anunya ya Kima, ngerti lah kalian, oke? Lanjut, karena Yuya Junior sudah bangun, Yuya pun langsung melepaskan ciumannya dan segera keluar dari kamar mandi. Ia tidak ingin kehilangan akal sehatnya dan terlebih lagi,
Yuya juga harus menyiapkan momen untuk memberikan hadiah jam tangannya sebelum tidur nanti. Kemudian dilanjutkan pada saat di tempat tidur. Kaede meminta Yuya untuk menepati janjinya yang sudah lama, yaitu untuk memijat tubuhnya. Mendengar itu, Yuya baru teringat kalau ia sudah membuat janji seperti itu dulu. Yuya pun menyuruh Kaede untuk berbaring tengkurap. Kaede pun bergirang kesenangan karena permintaannya kembali dituruti. Kemudian Yuya pun mulai memijat Kaede, mulai dari punggungnya hingga ke bagian bawah. Awalnya, Kaede lah yang ingin menyerang Yuya dengan menyuruhnya untuk memijat bagian pantatnya. Kaede berkata kalau ia pernah melihat iklan, kalau memijat bagian situ akan merilekskan badan juga. Namun mendengar itu, Yuya tanpa malu langsung memijat bagian tersebut. Kaede yang awalnya hanya ingin menyerang Yuya agar ia malu, malah diserang balik. Wajah Kaede pun memerah dan ia pun terdiam sambil merasakan pijatan dari Yuya. Kemudian setelah siap memijat, Kaede berkata kalau badannya sudah lebih rileks daripada sebelumnya. Kaede pun dengan segera masuk ke selimut untuk segera tidur. Namun Yuya dengan cepat langsung menahan Kaede. Yuya berkata kalau ia mempunyai hadiah untuk Kaede sebagai peringatan White Day. Mendengar itu, Kaede hanya diam dan menatap hadiah dari Yuya. Yuya pun semakin deg-degan melihat reaksi dari Kaede. Kaede pun perlahan membuka bungkus tersebut dan mendapati sebuah jam tangan bergambar wajah kucing di dalamnya. Kaede pun kembali hanya terdiam dan menatapi jam tersebut. Yuya sempat berpikir kalau Kaede tidak menyukai hadiahnya. Namun ia sadar setelah melihat mata Kaede yang sedikit berair. Kaede pun akhirnya bicara. Kaede berkata kalau ia sangat senang dan terharu sehingga tidak bisa berkata apa-apa. Kaede pun sangat berterima kasih kepada Yuya karena sudah susah payah memilihkan hadiah untuknya. Kaede pun berkata kalau ia ingin Yuya yang memakaikan jam tersebut kepadanya. Kaede ingin Yuya lah yang pertama kali memakaikan jam tersebut kepadanya dan bukan dirinya. Kaede pun mengulurkan tangannya dan Yuya pun memasangkan jam tersebut. Setelah terpasang di tangan Kaede, Kaede langsung melingkari leher Yuya dengan tangannya dan langsung menciumnya. Awalnya mereka hanya berciuman seperti biasa. Namun lama-kelamaan Kaede kembali menjulurkan lidahnya sehingga mereka melakukan French kiss lagi. Setelah beberapa saat, Kaede pun menghentikan ciumannya dan berkata kalau wajah Yuya sudah sangat bergairah. Yuya pun membalas kalau itu bisa terjadi karena ia terlalu kenikmatan. Kaede pun membalas kalau ia juga merasa nikmat. Namun Kaede melanjutkan kalau bukan hal yang bagus jika melakukan hal seperti ini sebelum tidur, karena tidur mereka akan terganggu nantinya. Mereka pun memutuskan untuk berhenti dan segera tidur. Namun sesaat sebelum tidur, Kaede berkata kembali kalau ia akan membeli beberapa kondom untuk jaga-jaga jika Yuya tidak bisa menahan diri lagi dan menyerangnya suatu saat. Mendengar itu, Yuya berteriak menepis tuduhan tersebut dan segera tidur. Kemudian dilanjutkan di pagi hari, tepatnya hari pengumuman nilai ujian akhir. Yuya berkata kalau ia sedikit cemas dengan nilainya. Ia memang sudah cukup berusaha, namun ia masih ragu dengan hasilnya. Kaede pun mencoba menenangkan Yuya dengan berkata, sekalipun Yuya gagal sekali, bukan berarti ia akan gagal seterusnya, sehingga ia masih bisa membalas di ujian berikutnya. Mendengar itu, Yuya pun kembali sedikit tenang. Kemudian saat hendak berangkat ke sekolah, Kaede berkata kalau ia ingin berciuman lagi. Kaede berkata jika ia menerima ciuman selamat datang, maka ia juga harus menerima ciuman selamat pergi. Mereka pun berciuman, namun kali ini cukup singkat. Yuya langsung menghentikan ciuman mereka karena takut mereka akan terlambat ke sekolah nantinya. Kaede yang mendengar itu pun sedikit cemberut dan mengalah untuk kali ini saja. Kemudian dilanjutkan di sekolah, mereka melihat pengumuman dari hasil ujian akhir mereka. Yuya kali ini mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Biarpun ia masih belum bisa melewati nilai Kaede, namun kali ini Yuya berhasil masuk ke 10 besar seperti Kaede dan itulah nilai tertinggi yang pernah ia capai selama ini. Melihat itu, Shinji pun langsung mendatangi Yuya. Shinji langsung menduga kalau nilai Yuya bisa bagus ialah efek karena sudah berpacaran dengan Kaede. Yuya pun tidak menentang hal tersebut. Yuya berkata kalau ia akan malu sebagai pacar Kaede jika nilainya rendah. Yuya pun berkata kalau ia sangat ingin berada satu kelas dengan Kaede di tahun pelajaran berikutnya. Tentunya juga dengan Shinji dan Otsuki.
Mendengar itu, Shinji dengan tegas menolak hal itu terjadi. Shinji berkata kalau ia tidak ingin dirinya dan Otsuki menderita diabetes karena kemesraan mereka setiap harinya. Mendengar itu, Yuya sedikit tidak terima. Namun tiba-tiba, Otsuki datang dari kelasnya sambil tergesa-gesa. Otsuki berkata kalau ia sudah tidak tahan lagi dengan tingkah Kaede. Otsuki pun menjelaskan kalau Kaede dari tadi selalu menatapi jam tangannya dengan tatapan yang bergairah. Mendengar itu, Yuya sangat senang karena Kaede menyukai jam tangan yang ia berikan. Seketika Kaede pun juga datang sekalian untuk mengajar Otsuki yang melarikan diri dari kelas. Kaede datang dengan wajahnya yang merah karena ia sudah sadar kalau Otsuki pasti sudah menceritakan semuanya kepada Yuya. Kaede pun berkata kalau ia sangat mencintai Yuya sehingga tidak bisa menahan perasaannya. Kaede pun meminta untuk dimanjakan sebanyak-banyaknya pada saat pulang sekolah nanti. Melihat itu, Otsuki dan Shinji pun kembali memberikan pandangan ingin muntah melihat mereka bermesraan. Kemudian dilanjutkan dengan Kencan mereka ke kuil. Waktu itu, Yuya sempat menjanjikan Kencan kepada Kaede untuk berdoa ke kuil. Mereka pun bangun lebih awal agar tidak ketinggalan kereta dan segera berangkat. Pada saat tiba di kuil, mereka mendengar suara dari beberapa orang yang memohon untuk mendapatkan pasangan. Kemudian setelah beberapa saat, sekelompok orang tadi pun melirik ke arah Yuya yang tangannya sedang digandeng oleh Kaede. Mereka pun langsung memberikan tatapan benci kepada Yuya. Yuya yang menyadari itu pura-pura tidak membalas tatapan mereka. Kemudian tiba saatnya giliran mereka untuk berdoa. Yuya dan Kaede dengan tulus dan secara bersamaan memohon agar mereka bisa sekelas nantinya. Kemudian setelah selesai berdoa, Kaede berkata kalau ia masih khawatir kalau permintaan mereka tidak terkabul. Mendengar itu, Yuya membalas kalau permintaan mereka tidak terkabul, maka dewa yang berada di kuil tersebut ialah dewa yang cemburu dan tidak ingin melihat hubungan mereka berdua bahagia. Kaede pun tertawa kecil mendengar perkataan Yuya. Kemudian sebelum pulang, Kaede mengusulkan untuk membeli sebuah jimat agar memperbesar terkabulnya permintaan mereka. Awalnya, Kaede sempat memilih sebuah jimat untuk membantu sebuah persalinan agar lancar. Namun Yuya langsung menyadarinya dan melarang Kaede. Yuya berkata kalau hal itu masih terlalu dini untuk mereka. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah jimat biasa dan menggantungnya di tas masing-masing. Kemudian setelah pulang dari kuil, Kaede tiba-tiba mengajak Yuya untuk pergi berbelanja ke mall. Mendengar itu, Yuya setuju-setuju saja. Namun saat bertanya apa yang akan mereka beli, Kaede berkata kalau ia akan membeli sebuah pakaian dalam dan ia ingin Yuya yang memilihnya. Kaede berkata kalau ia ingin menggunakan pakaian dalam kesukaan Yuya dan memakainya setiap tidur. Kaede juga bahkan berkata kalau ia akan melakukan fashion show dengan pakaian dalam tersebut setiap malamnya untuk Yuya. Mendengar itu, Yuya hanya bisa terkejut diam sambil malu. Tak mau berlama-lama, Kaede pun langsung menarik Yuya masuk ke dalam toko pakaian dalam wanita. Kaede pun menyuruh Yuya untuk memilih pakaian dalam yang menurutnya cocok untuk dirinya. Yuya tidak bisa memilih. Lebih tepatnya, ia malu untuk mengatakan kesukaannya. Namun Kaede menyadari kalau pandangan Yuya selalu tertuju kepada salah satu pakaian dalam dengan corak loreng seperti macan tutul. Kaede pun langsung mengambil pakaian dalam tersebut dan langsung membelinya. Kemudian Kaede berkata kalau ia akan melakukan fashion show nanti malam, sehingga Yuya sebaiknya bersiap-siap. Kemudian sesampainya di rumah, Kaede sempat berkata kalau ia ingin membocorkan video rekaman Yuya pada saat di karaoke nanti. Nah, sebelum mereka tadi pulang, mereka sempat karaokean sebentar. Kemudian Kaede menuntut akan menyebar video tersebut kepada Shinji dan Otsuki kalau Yuya tidak mau memberikan ciuman pulang. Kemudian, karena merasa dirinya sudah diancam, Yuya pun bangkit berdiri dan memasang wajah serius. Yuya pun langsung mendorong perlahan badan Kaede ke dinding dan mendekatkan wajahnya. Melihat situasi tersebut, wajah Kaede semakin merah karena ia tidak menyangka kalau Yuya akan serius melakukannya. Kaede pun hendak lari, namun langsung dihalangi oleh kedua tangan Yuya. Yuya pun langsung menyerang bibir Kaede sambil menjulurkan lidahnya. Yuya melakukannya dengan sangat agresif, sampai-sampai Kaede terduduk lemas di lantai. Kaede pun langsung memasang wajah Ahegao.
Buat yang nggak tahu Ahegao itu apa, silahkan googling sendiri ya Kima, oke? Kemudian setelah itu, Kaede pun langsung memutuskan untuk mandi dan meninggalkan Yuya. Hari itu mereka tidak mandi bersama. Kemudian tiba-tiba Yuya mendapat sebuah panggilan dari Taka. Taka berkata kalau 3 hari ke depan ia akan berlibur merayakan hari Enif dengan istrinya. Sehingga ia ingin menitip Rika di rumahnya Yuya dan Kaede. Yuya pun berkata kalau ia tidak keberatan dengan hal itu. Begitu juga dengan Kaede. Taka yang mendengar itu pun lega, karena belakangan ini Rika selalu menangis karena ingin bermain dengan Yuya. Kemudian setelah selesai mandi, Yuya dan Kaede pun langsung memutuskan untuk segera tidur. Kemudian pada saat di tempat tidur, lagi-lagi Kaede kembali memeluk Yuya dari belakang. Kaede berkata kalau ia tidak akan kalah dari Rika nantinya. Kaede kembali berkata kalau ia adalah istri sah dari Yuya. Dengan cepat, Kaede langsung menyerang leher Yuya. Kaede menggigit leher Yuya dan menghisapnya sehingga menimbulkan bekas. Ya, istilahnya itu cupang kalau kalian nggak tahu, oke? Setelah terlihat bekas, Kaede pun tersenyum lebar dan berkata kalau ia sudah menandai Yuya miliknya. Sehingga ia tidak akan kalah dari Rika nantinya. Mendengar itu, Yuya masih belum percaya dengan adegan yang baru saja Kaede lakukan. Namun karena Yuya sudah terlanjur bergairah, ia pun langsung mendekatkan wajahnya ke leher Kaede dan melakukan hal yang sama. Ia mencupang Kaede dan meninggalkan bekas yang cukup besar. Yuya kemudian juga berkata kalau dengan ini Kaede sudah menjadi sah miliknya. Mereka pun langsung berciuman dan segera tidur. Oke lah Kima, karena udah terlalu sakit mata Mimin bacanya, untuk part 2-nya kita akhiri sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan di part ketiganya, oke? Mau cuci mata dulu aku, udah perih kali nih Kima. Baiklah, jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima. せーの。